Pemirsa, mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 yang terus bertambah, pemerintah Kota Bekasi menyiapkan rumah sakit darurat di Stadion Patriot Candrabaga. Pemerintah Bekasi menargetkan rumah sakit darurat pasien COVID-19 di Stadion Patriot siap beroperasi di akhir September. Pemkot Bekasi memiliki 3 rumah sakit tipe D dan sejumlah rumah sakit swasta untuk menampung isolasi pasien COVID-19. Namun seiring jumlah kasus yang meningkat, membuat kapasitas ruang isolasi di rumah sakit semakin menipis. 90% rumah sakit rujukan yang tersebar di Kota Bekasi sudah terisi oleh pasien terinfeksi COVID-19. Untuk mengantisipasi pasien membludak, pemerintah Kota Bekasi siap menjadikan Stadion Patriot Candrabaga sebagai tempat perawatan sekaligus isolasi pasien terkait virus corona. Ratusan tempat tidur sudah disiapkan di Stadion Patriot yang dirombak menjadi tempat isolasi. Tak hanya itu, Pemkot Bekasi juga memfasilitasi HEPA filter sehingga tidak ada sebaran keluar yang dapat menginfeksi orang lain. Bagaimana persiapan Pemkot Bekasi untuk persiapan rumah sakit darurat? Kita bahas bersama Wali Kota Bekasi, ada Bapak Rahmat Effendi. Selamat siang, Pak Wali. Selamat siang, Pak Taufik dan Pak Depi ya. Pak Wali, sejauh apa persiapan stadion ini untuk menjadi rumah sakit darurat? Apa saja yang sudah diisi di stadion, Pak? Ya, sebenarnya pada saat bulan Maret, April, Mei itu kita sudah menyiapkan ini karena khawatir terjadi perburukan ya. Dan kita lihat perkembangan transmisi sekarang ini kita persiapkan lagi, kita lengkapi lagi alat-alatnya ya, termasuk HEPA filternya ya, tim medisnya ya, termasuk juga laundrynya sudah kita persiapkan karena kita tidak ingin isolasi mandiri yang kita lakukan sekarang ini di rumah masing-masing itu tidak memenuhi syarat kelayakan sebuah isolasi. Jadi ada tahapan selanjutnya ya. Kemarin juga kita diberikan kabar sama BNPB juga bisa menggunakan hotel tertentu, dan hari ini bisa kita lihat hampir 60 tempat tidur yang sudah kita sediakan ini, dan besar kemungkinan besok atau lusa sudah bisa dipakai untuk merawat pasien COVID-19. Baik, berapa kapasitas stadion untuk menampung pasien, Pak Wali? Tahap pertama ini 57 ya, nanti bisa di atas 100 untuk jika terjadi perburukan terus. Tapi kita juga di samping kita mempersiapkan ruang yang ada di stadion ini, kita juga melakukan penyesuaian kembali terhadap adaptasi tatanan hidup baru masyarakat produktif aman COVID yang ada di Kota Bekasi ini. Ya, dan kita juga menyebar rumah sakit tipe D kita akan fasilitasi dengan alat PCR, dengan rapid yang ada untuk melihat sejauh mana perkembangan virus yang ada pada RW-RW yang ada. Karena kita melakukan pembatasan kawasan terbatas pada RW dan RT yang ada di Kota Bekasi. Baik, Pak Wali, bagaimana prosedur pasien jika memang nantinya akan dirawat di stadion? Apakah harus melalui tahapan melalui rumah sakit terlebih dahulu, atau kok bisa langsung di sana dengan gejala yang seperti apa nantinya yang akan dirawat di stadion? Yang dirawat di sini adalah OTG yang tidak komorbid. Yang komorbid kita khususkan di rumah sakit khusus ya, Dr. Hasbullah Abdul Majid, rumah sakit rujukan utama. Di sana ada 6 lantai yang kita sediakan, dan sekarang ini baru 2/3 dari totalnya itu, dan 1/4-nya pun juga ya, yang dirawat di sana adalah pasien non Kota Bekasi ya. Terus di sini 57 ini nanti insya Allah akan tercukupi 100 sampai 150 untuk kita lihat perkembangannya sampai dengan September dan Oktober ini. Kita lihat perkembangannya. Kalau perkembangan terus tinggi ya kita akan usahakan terus untuk menambah jumlah. Tapi di sini dipergunakan untuk isolasi mandiri yang representatif. Baik, untuk dari segi fasilitas seperti apa di sana, Pak Wali? Apakah memang sudah lengkap? Sudah lengkap, sudah tinggal masuk ya, bahkan tim medisnya sudah, laundrynya udah kita siapkan, terus siapa yang kirim makan nanti ya, terus SOP-nya bagaimana sudah lengkap ya. Hanya kan sekarang kita masih nunggu karena yang kita lakukan sekarang ini adalah isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan visit dokter 2 hari sekali.
Setelah 2 hari mereka melakukan swab untuk melihat perkembangan apakah masih positif atau negatif. Nah, nanti yang tidak representatif di kediamannya masing-masing kita tarik ke sini. Rujukan dari puskesmas, ya kita tarik sini, kita laporkan kepada gugus dan dilaporkan juga kepada rumah sakit umum sebagai induk ya dari extend tempat ruang isolasi mandiri yang ada di stadion ini. Baik, Pak Wali, terakhir mungkin banyak warga Bekasi yang menyaksikan iNews siang hari ini. Apa Pak yang ingin disampaikan ke Pak terkait penggunaan rumah sakit darurat baru di stadion ini, Pak? Ya, kita sih berharap ya tempat ini sebaik apapun, sebagus apapun juga ya. Kalau perlu, tidak perlu ada warga masyarakat yang masuk ke sini. Artinya preventif menjaga jarak, menggunakan masker, apalagi di tempat-tempat berkerumun kita udah mulai batasi, tapi kita tidak melakukan jam malam. Ya seperti rumah makan, kita sampaikan jam 9, setelah itu bisa dilakukan dengan drive-thru. Hiburan juga. Artinya warga masyarakat tetap harus menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak terjadi perkumpulan orang-orang yang tidak dibutuhkan. Bahkan kita menggarisbawahi bagi warga masyarakat yang umur 60 tahun ke atas, kita minta untuk melakukan aktivitas di rumah saja. Baik, terima kasih Pak Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Tingginya kasus positif COVID-19 di Bekasi, Jawa Barat membuat rumah sakit swasta Kota Bekasi dipenuhi pasien COVID-19. Akibatnya, kinerja tim medis di rumah sakit swasta sudah tidak mampu lagi maksimal merawat pasien COVID-19. Kasus COVID-19 di Kota Bekasi yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi membuat sejumlah rumah sakit swasta di Kota Bekasi dipenuhi oleh pasien positif COVID-19. Tingginya pasien yang positif COVID-19 membuat ruang isolasi pasien di rumah sakit swasta penuh. Meski pihak rumah sakit swasta sudah menyiapkan 516 ruang isolasi di seluruh rumah sakit swasta di Kota Bekasi, namun hingga kini tidak cukup untuk menampung pasien yang terpapar positif COVID-19. Selain itu, minimnya peralatan kesehatan seperti ventilator bagi pasien COVID-19 dengan gejala berat membuat tenaga medis kurang maksimal melayani pasien positif COVID-19. Hal ini pun dikeluhkan jumlah rumah sakit swasta yang disampaikan melalui Asosiasi Rumah Sakit Swasta Cabang Bekasi. Dan sudah bersama kami ada Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia Cabang Kota Bekasi, ada Dr. Eko Nugroho. Selamat siang, Dr. Eko. Selamat siang. Baik, dokter, ini bagaimana sesungguhnya kapasitas rumah sakit yang ada saat ini? Ya, saat ini sejak data terakhir itu kita sudah tambah lagi. Saat ini jumlah jumlah isolasi untuk menampung pasien COVID di rumah sakit swasta ada sejumlah 550 tempat tidur. Nah, saat ini sudah terisi 426 tempat tidur. Itu untuk kasus yang COVID gejala ringan. Nah, untuk ICU isolasinya sendiri, bagi penderita COVID yang dengan gejala berat dan ada komorbid, kita menyediakan 57 tempat tidur ICU isolasi. Saat ini sudah terisi 48, sisa 3 saja berarti kan. Baik, Dokter Eko, apa yang menyebabkan sebenarnya rumah sakit ini penuh? Apakah memang pasien yang dirawat tidak hanya berasal dari Kota Bekasi? Iya, di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bekasi, kami ada satu rumah sakit yang menjadi pusat rujukan nasional. Jadi ada satu rumah sakit yang mengkhususkan satu rumah sakitnya itu semuanya diisi oleh pasien COVID dari rujukan nasional. Yang terbanyak memang dari DKI Jakarta. Kalau rumah sakit swasta yang lainnya, kami sesuai dengan kerjasama dengan pemerintah kota, kami sediakan untuk warga Kota Bekasi. Baik, ini adanya rumah sakit darurat di stadion akan membantu, dokter? Ya, seperti yang disampaikan Pak Wali Kota tadi, penambahan ini bisa membantu untuk pasien-pasien yang memang dengan COVID gejala ringan tanpa komorbid. Tapi ketika pasien atau masyarakat membutuhkan ruang isolasi dengan teknologi peralatan khusus seperti ventilator yang disebutkan tadi, alat bantu nafas, itu saya rasa masyarakat akan kesulitan, tetap masih akan kesulitan. Baik, Dokter Eko, apa saja kebutuhan yang paling mendesak dari rumah sakit ini untuk bisa merawat pasien yang terus-menerus datang, dokter? Iya, yang paling mendesak itu tentunya fasilitas atau sarana
yang kita butuhkan untuk berkontribusi membantu masyarakat di Kota Bekasi. Kita bisa menambah ruang isolasi, tapi kita kesulitan berinvestasi untuk alat bantu nafasnya seperti ventilator dan Optiflow yang bagi pasien yang membutuhkan alat tersebut dengan gejala berat. Itu yang sangat mendesak kita butuhkan. Yang kedua, kita juga perlu pikirkan ketersediaan dari penunjang diagnostik seperti PCR yang sekarang mulai menipis jumlahnya. Dan ini perlu mungkin pemerintah Kota Bekasi juga mengantisipasi jumlah ketersediaan PCR. Itu yang mendesak kedua hal itu. Selain itu juga dari sisi sumber daya manusia di rumah sakit. Saat ini juga ternyata teman-teman di rumah sakit itu tenaga kesehatan sudah mulai berkurang karena ada yang terkena COVID juga dan harus dirumahkan juga. Nah, ini juga menjadi problem juga dari rumah sakit swasta. Kita bisa menambah kapasitas dengan mudah untuk kamar isolasinya, tapi sulit untuk menambah investasi alatnya, lebih sulit lagi untuk menambah sumber daya manusia yang merawat pasiennya. Baik. Terima kasih Dr. Eko Nugroho, mudah-mudahan ada solusi yang tepat khususnya untuk merawat pasien COVID-19 yang terus berdatangan di Kota Bekasi. Terima kasih dokter, selamat siang. Selamat siang. Pemirsa, lonjakan pasien positif COVID-19 terjadi di sejumlah rumah sakit di Bali. Melonjaknya jumlah pasien bahkan membuat Rumah Sakit Universitas Udayana terpaksa hanya merawat pasien dengan gejala sedang, sedangkan pasien positif COVID yang menderita gejala ringan disarankan dirujuk ke rumah sakit lainnya. Lonjakan pasien di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Universitas Udayana Jimbaran, Kuta Selatan, Badung telah berlangsung sejak pertengahan bulan Agustus. Kapasitas rumah sakit bahkan hampir terisi penuh, mencapai 100%. Kondisi jumlah pasien di Rumah Sakit Udayana juga tak jauh berbeda dengan rumah sakit lainnya di Bali yang juga kewalahan menerima lonjakan pasien. Jadi kan hampir sama juga, walahan hampir 93-94% walahan kita. Nah, cuma kita atur sehingga perputaran pasien saat ini memang sudah bisa lebih baik. Kemarin itu ada 25 tempat tidur yang kosong, cuma sebentarnya masuk lagi 20. Mengantisipasi adanya antrean pasien atau pasien positif COVID yang tak mendapat layanan kesehatan, Rumah Sakit Udayana mengambil kebijakan hanya merawat pasien dengan gejala sedang. Sementara di RSUP Sanglah dan Pasar, dalam kurun waktu seminggu terakhir, pasien COVID-19 terus meningkat. Akibatnya, hunian kamar isolasi COVID-19 di RSUP Sanglah dan Pasar kian membludak. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak RSUP Sanglah menambah 30 kamar tidur khusus isolasi pasien COVID-19. Belakangan ini sampai tingkat huniannya 90%. Nah, dengan 90% itu kan sisa tempat tidurnya sekitar 10% untuk jaga-jaga ya. Pasien yang dirawat di ruang isolasi RSUP Sanglah mencapai 98 pasien. Untuk itu ruang isolasi yang ada di RSUP Sanglah diperuntukkan pasien dengan gejala berat. Dari Badung dan Sanglah dan Pasar, Bagus Alit dan Muhammad Muhyiddin, iNews melaporkan. 17 pelanggar terjaring dalam operasi justisi di wilayah Pasar Jumat, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. iNews yang segera kembali, tetaplah bersama kami.